apabila nanti ada badan penerimaan pajak begitu ya dikatakan oleh salah satu calon wakil presiden, ini sebetulnya bicara terkait efektivitas, seberapa efektif dengan nantinya ada badan penerimaan pajak? Ya itu tadi, memang ini masih pro dan kontra ya tadi ya, mungkin saya beda pendapat sama Pak Anggito ya sah-sah aja. Tapi itu tadi, ini proses sudah berjalan, blueprint sudah ada di meja presiden, saya tahu. Nah itu tadi, kapan lagi berjalan itu tadi kan. Nah tinggal sekarang, transformasi perpajakan sebenarnya tidak tumbuhannya tidak pada badan, tapi pada sistem, pada, database, pada sistem yang, database. Nah menurut saya paling penting, apakah mau Ditjen Pajak sekarang ataupun, Badan Penerima Pajak, tapi kalau tidak ada, sistemnya dalam bentuk, sentra big data perpajakan, agak susah juga. Jadi sia-sia juga. Menurut saya yang paling penting sebenarnya sentral big data, tentang orang pribadi, itu dikaitkan dengan perpajakan, dengan penghasilan dia, dengan pendapatan dia, dengan usaha-usaha tadi. Nah itu tersentral, sehingga tuh gampang, didapatkan siapa yang seharusnya bisa membayar pajak itu tadi. Jadi paling penting menurut saya ada sentra big data tersebut itu tadi. Oke, dari Pak Anggito, database begitu ya, dari Pak Roni Central Big Data. Kalau dari Anda Pak Anggito, mengamati terkait Central Big Data ataupun database yang Anda katakan tadi, ini sebenarnya pemerintah tantangannya apa lagi untuk membuat database yang mana ini juga penting untuk penerimaan pajak kita? Masalah di legalitas ya. Hmm. Jadi, di undang-undang sebelumnya kan tidak ada legalitas dari, Kementerian Keuangan untuk mengkoordinasi mengenai, data, gitu ya. Jadi, nah sekarang baru di Undang-Undang Cipta Kerja itu, ada undang-undang yang memandatkan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan 2 hal ya. Saya kira pertama, mengenai, big data itu untuk menyatukan beberapa data-data perpajakan, maka tahun ini baru bisa dimulai. Jadi Anda bayangkan ya, untuk melakukan transformasi itu di pemerintahan itu butuh waktu. Kemudian yang kedua adalah menaikkan tarif PPN 1% setiap tahun. Jadi itu adalah amanat undang-undang. Jadi untuk membentuk badan penerimaan pajak, itu paling tidak ada 5 undang-undang harus dirubah. Dan undang-undang berubah pasti akan butuh undang-undang yang digabung jadi satu ya. Jadi bisa saja kalau pemerintahnya kuat, bisa melakukan perubahan pengaturan undang-undang atau melalui perpajakan itu butuh perubahan undang-undang pajak, undang-undang kepabeanan, undang-undang cukai, undang-undang PNBP, undang-undang keuangan negara, itu harus dibuat dalam undang-undang yang merubah struktur dan itu baru dilaksanakan pengalihan fungsi dan kewenangan, anggaran, kemudian SDM-nya dan lain sebagainya butuh waktu 3-4 tahun. Jadi efektif baru 5 tahun ketika presiden pemerintahan sekarang sudah berakhir. Jadi menurut saya fokus saja kepada apa yang sudah ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perpajakan, itu sudah sangat memadai saya kira. Daripada kita memikirkan suatu invention, sesuatu yang belum tentu berhasil, itu dikerjakan, tapi itu bukan merupakan target. Dikerjakan saja dan dikaji betul-betul kalau sudah berjalan, apakah sudah cukup dengan yang ada. Menurut saya justru yang terjadi itu adalah bahwa beban dari Kementerian Keuangan itu terlalu berat sekarang. Jadi menurut saya kalau mau dilepas adalah beberapa instansi ataupun direktorat jenderal yang lain yang memberikan beban tambahan kepada Kementerian Keuangan. Justru menurut saya Kementerian Keuangan fokus saja kepada penerimaan pajak, pada treasury, pada policy. Sementara untuk fungsi alokasi bisa dipindahkan ke tempat lain sehingga atau mungkin bea cukai juga dilepas karena itu bukan merupakan fungsi penerimaan, fungsi-fungsi penerimaan dan fungsi treasury itu bisa dikelola dengan fokus ya. Dan kemudian dari situlah menurut saya intensifikasi dari fokus Kementerian Keuangan lebih kepada bagaimana meningkatkan intensifikasi dari penerimaan pajak yang sudah ada platformnya di dalam undang-undang yang baru saja diundangkan ya. Jadi itu menurut saya akan membutuhkan waktu 3-4 tahun untuk bisa mencapai tax ratio kurang lebih ya menurut saya kalau total bisa tambah 2%-an lah, 1% setiap tahun ya, dalam waktu 2-3 tahun mungkin bisa menambah 2-3%. Demikian. Oke. Oke, dalam 3 atau 4 tahun begitu ya menambah, tax ratio 2%. Kalau dari Anda sebetulnya butuh waktu berapa lama kiranya untuk proyeksi dari Anda sendiri untuk meningkatkan tax ratio kita? Tadi sudah ada perhitungan begitu dari Pak Anggito, Pak Roni untuk menaikkan tax ratio 2%-an membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun. Kalau dari Anda seperti apa, Pak Roni? Ya, menurut saya itu tadi ya, untuk meningkatkan, tax ratio itu ya yang harus diperhatikan, itu sekarang lupa adalah insentif fiskal, insentif pajak itu tadi kan.
Ya, jadi pemerintah harus selektif lah memberikan insentif-insentif terhadap proyek-proyek tertentu. Contoh misalnya tentang IKN. Eh, itu apakah berbanding lurus itu tadi? Ya memang di undang-undang memungkinkan pemerintah memberikan semacam kemudahan atau insentif. Tapi apakah itu berbanding lurus atau tidak? Karena semakin banyak insentif perpajakan yang diberikan itu akan mengurangi penerimaan perpajakan itu tadi. Nah makanya tadi kalau mau meningkatkan 2% ya itu tadi ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi, ya kan. Bahkan kalau saya sih menantang pemerintah sebenarnya kalau bisa PPh itu diturunkan tarifnya gitu tadi supaya orang rela membayar pajak itu tadi. Kalau kita melihat yang sekarang aja masih banyaknya kejadian ya orang nggak rela bayar pajak itu tadi. Nah, tadi seperti kita kan tadi jumlah penduduk kita 10 juta jiwa, ya kan yang bekerja misal 150 juta jiwa atau 100 juta jiwa, tapi yang melakukan pelaporan SPT berapa orang ya tadi kan. Nah mungkin itu bisa ditanya ke apa Dijen Pajak itu tadi. Jadi kuncinya sebenarnya ada konsistensi pemerintah aja. Mau yang mana yang mau dilakukan, apakah meningkatkan fungsi Kementerian Keuangan atau membuat badan penerimaan perpajakan baru itu tadi. Itu akan menjadi trigger untuk meningkatkan tax ratio menurut saya. Oke baik, Pak Roni, tadi terlontar dari pernyataan Anda terkait memberikan insentif pajak begitu. Apakah memang Anda melihat insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah seefektif itu? Karena memang salah satu insentif pajak yaitu tax amnesty ini juga tidak berkaitan dan tidak begitu efektif terhadap kepatuhan pajak khususnya dari wajib pajak kita. Nah mungkin saya jawab dulu tax amnesty. Itu kan tax amnesty kan datanya kan bersifat rahasia ya. Kita nggak tahu efektif atau tidak efektifnya, itu pemerintah yang bisa menjawabnya. Nah sebenarnya kalau kita melihat insentif perpajakan itu sebenarnya harus ada outputnya apa, outcomes-nya apa, gitu kan, apa KPI-nya. Jadi tidak, mohon maaf, tidak mudah memberikan insentif perpajakan yang ada tadi. Contoh terhadap IKN lah, ya kan. Nah saya tidak tahu pajak apa yang diberikan pada IKN, apa outputnya atau outcomes-nya, apa bagaimana KPI-nya. Dan itu harus terukur semua. Karena apa? Kalau pemerintah terlalu mudah memberikan insentif perpajakan, itu akan mengurangi penerimaan perpajakan dan berimplikasi kepada tax ratio itu tadi. Nah menurut saya yang perhatikan juga yang luput dari pandangan orang adalah insentif perpajakan itu tadi. Itu harus selektif sekali walaupun memang di undang-undang dimungkinkan tadi. Oke baik, jadi saya cermati untuk insentif pajak ini memang perlu dilakukan menurut Anda karena memang efektif tapi perlu selektif di sana.